Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anggi Revahriati Nasution, Dava Al-Hafiz, Irfan Satyanugraha, serta Muhammad Fikri Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Al-Hafiz. Saya akan menjelaskan pengertian sistem penunjang keputusan, karakteristik sistem penunjang keputusan, dan fungsi sistem penunjang keputusan. Decision Support System adalah alat perangkat lunak atau software yang disediakan untuk tujuan khusus dari asimilasi data yang berkaitan dengan menjabarkan sebuah detail analisis dari situasi yang diberikan. Fungsi dari sistem penunjang keputusan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Karakteristik sistem penunjang keputusan adalah yang pertama, mendukung proses pengambil keputusan. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Jenis-jenis sistem penunjang keputusan. 1. Keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. 2. Keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Contohnya penjadwalan produksi dan pengendalian sediaan. 3. Keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas, contohnya pengembangan teknologi baru. Tipe-tipe penunjang keputusan. 1. Data driven. Contoh dari tipe ini adalah sistem pengelola laporan, data penyimpanan stok, business intelligence system. 2. Model driven, di mana para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model-model keuangan untuk menghasilkan suatu solusi. 3. Knowledge driven, tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer untuk menentukan apakah keputusan harus diambil atau tidak. 4. Document driven, menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan keputusan serta strategi dari manipulasi data. 5. Communication driven and group, yaitu menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan, dapat berupa internal atau eksternal, dan memiliki beragam format, contohnya data penjualan harian, inventory pada tahun sebelumnya. 3. Tahapan sistem penunjang keputusan. Yang pertama, tahap penelusuran. Intelijensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan, entah secara intermittent ataupun terus-menerus. 2. Tahap perancangan. Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. 3. Tahap pilihan. Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase pilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 4. Tahap implementasi. Implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. 4. Komponen sistem penunjang keputusan. Yang pertama, subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data meliputi basis data yang terdiri dari data-data yang relevan dengan keadaan dan dikelola oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. 2. Subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model berupa paket software yang berisi model-model finansial, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan manajemen software yang sesuai. 3. Subsistem dialog. Subsistem dialog merupakan subsistem yang dapat digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem dan juga memberi perintah SPK. 4. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan.
Subsistem manajemen berbasis pengetahuan merupakan subsistem yang dapat mendukung subsistem lain atau berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri atau independen. Berikut adalah tabel data komponen sistem penunjang keputusan. Saya akan membacakan manfaat dari sistem penunjang keputusan. Yang pertama adalah memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Keempat, menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan dari sistem penunjang keputusan. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambil keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Meskipun seandainya sistem pendukung keputusan atau SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keenam, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, saya juga akan membacakan kekurangan dari sistem penunjang keputusan. Selanjutnya, di balik kelebihan di sistem pengambil keputusan, ada juga kekurangan yang ada pada sistem pengambil keputusan atau SPK. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kedua, sistem pendukung keputusan atau SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya atau pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan atau SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu atau keberlanjutan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date. Yang kelima, bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengolah informasi dan data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.